Oke, selamat siang. Di sini saya mau mengklarifikasikan bahwa saya tetap seorang trader. Nah, giliran drama cepat. Oke, semuanya selamat siang. Balik lagi bersama CV di sini ya. Nah, jadi ceritanya tadi malam lagi kontrak sama orang interior ya, karena aku mau nambah bagian di rumah. That's why aku nggak bisa bikin video. Terus barusan masih keringat-keringat dari proyek ya, karena dekat dengan rumah. Jadi ya kalian tahu, karena aku sekarang benar-benar sibuk, lumayan sibuk untuk kegiatan-kegiatan di Web2 ya, di real world gitu ya, di real world asset, tickernya COS kayak gitu. Ya kalian tahu lah ya, kalau ngurus COS itu harus gila, serba apa ya? Serba ekstrim kayak gitu, oke? Nah, jadi ya dari sini kalau kita perhatikan ya, jangan lupa untuk melihat beberapa kondisi market ya, karena mulai tercium bau yang seperti yang aku prediksikan beberapa hari, 2 hari yang lalu ya. Cuman sempat kegocek. Nah, jadi balik lagi kita ke area zona gocek-gocek yang mana ini selalu memakan korban, dan aku sendiri salah satu korban tersebut. Jadi kemarin itu sempat satu posisi SL lagi, oke? Seperti apa marketnya? Mari kita lihat. Let's go. Well guys, ini my another setup ya, yang ternyata kemarin itu just a liquid swap bukan sweep, liquid sweep di area demand, supply. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, kalau kita perhatikan, ini literally itu udah tebel ya, jadi udah tebel banget. Nah, jadi ini juga membentuk triangle sebenarnya, cuman ya yang menjadi cuman di sini nih bukan karena RSI atau apapun gitu ya, tapi kalau karena kita melihat dari daily ya, dia juga udah mengalami pelemahan, even dia bukan bear div kayak gitu, dia mengalami pelemahan ya. Dari daily ya possible untuk melakukan retrace lagi ya, retrace terlebih dahulu kayak gitu. Nah, di sini aku short back sekali lagi, ini beresiko, dan ya ada yang komen kemarin, lu bilang kemarin kalau lu nge-short suka boncos. Yes, exactly. Ya, tapi kenapa masih nge-short? Ya, alasan aku nge-short sebenarnya just by technical, guys. Ya, bukan karena aku nggak bisa nge-short atau suka SL atau bau gitu ya, setup short aku, bukan ya, just by technicals kayak gitu. Ya, so far kalau kita lihat di sini yang mengindikasikan seperti mau naik lagi juga sama BTC dominance ya. Nah, kalau BTCD ini kemarin kan memang udah lumayan jauh banget dia turunnya, kalian bisa lihat RSI-nya udah lumayan over lah, dan aku juga nggak expect sih kayak maksudnya wah sekalian langsung turun segitunya gitu ya. Dan kemarin sempat di level 16 untuk 4 jamnya. That's why ya, sesuai target ya, udah ke area 60-an ya. Kalian buka video beberapa hari yang lalu, yaitu di support yang ini ya. Ini dia naik ya. Aku udah buatin videonya beberapa hari yang lalu ya, belum seminggu yang lalu. Kalian nonton aja. Kita udah pernah bahas ini ya, karena dia breakdown 2 channel. Yang pertama channel yang short term, kemudian yang kedua dia breakdown yang big term. Bukan big term, long term ya. Yang ini dia breakdown 2. Itu makanya dia masif dan impulsif dan tepat berhenti di area ini. Coba kita lihat dulu ya. Harusnya ada BTC DOM. Kita lihat. Ini DOM guys. Oke, nah ini ya. Kalian harus lihat nih, harusnya exactly pas ya. Nah, ini masih di 61% dan ini di kisaran support yang di sini di 60 sekian ya. Exactly right ya. Nah, ini belum ada diubah-ubah gambarnya dan 100% sama. Oke. Nah, jadi ya memang dari area tersebut sebenarnya kita udah melihat ada support yang kuat, bukan major sebenarnya, tapi bisa dibilang support kuat. Bisa dibilang major juga sih, soalnya ini lumayan tebal, oke? Nah, let's say ini major yang 4 jam kayak gitu. Jadi sorry to say ya, sekali lagi ya. Nah, ini kemarin kan udah kita buat nih, udah kena hit. Sorry to say, it's possible untuk turun. Sekali lagi ya, it's possible untuk turun terlebih dahulu, bukan crash ya. Tapi dia retrace sehat, koreksi sehat kayak gitu, oke? Nah, jadi ya mostly untuk semua for the altcoins mungkin akan mengalami ya conditions yang sama ya. Dan di sini untuk BTC aku sih yakinnya dia possible untuk 114, 113. Habis itu dia cuma nge-sweep ke bawah and then dia spike ke atas. Nah, spike ke atas ini kita belum bisa ukur ya. Kenapa? Karena kita belum tahu bawahnya di berapa. Kalau dia udah dapat bawahnya, bisa kita tarik Fibo-nya. Oke? Nah, jadi ini hanya gambaran semata. Sekali lagi ini belum pasti, dan
arahnya udah pasti harusnya ya, tapi angkanya belum pasti. Jadi kita belum tahu zoningnya, harganya kisaran 100 berapa kayak gitu ya. Nah, untuk bawah kita udah tahu ya. Ini maksimal 111 ya, tapi minimal possible 114. Ini possible banget atau mungkin saja terjadi gitu. Tapi kalau misalnya secara teknikal ini jebol, ya ini kesini pun bisa gitu. Tapi semoga kita doakan enggak, dan maksimal sampai 113 and then dia spike again ke atas ya. Untuk mengambil liquid terakhir kalinya di atas, mengexecute atau mengeksekusi all of the order ya, and then let's crash. Udah kelar ya. Jadi kira-kira gitu aja ya. Jadi udah nampak mulai beris-berisnya dan pelemahannya ya, kita lihat di sini, dan harusnya ini akan segera terjadi penurunan sehat. Sekali lagi penurunan sehat ya. Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Jangan ikutin shortnya. Bye bye.